Baik Bapak-bapak, hadirin jamaah majlis dan jamaah haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah dan juga pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Al-Ustaz Muhammad Aminuddin Abdurrahman, kepada yang kami muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Al-Ustaz Muhammad Aminuddin Abdurrahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pantun. Cakep belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramun, para alimil ulama, asatid wa asatidah, hujjaj wa hujjajah, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar dari sahabat saya Bang Barkah, dan juga dari keluarga Bapak Sarnata, yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelapangan rizki, dan juga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya Al-Ustaz sekaligus Amil Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Imran, yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Bapak Haji Murdani selaku Ketua DKM, Bapak RW Dedi, Bapak RT Samsuri, Bapak RT Sulaimah, Bapak RT Rahmat, dan juga Bapak RT Marjuki beserta Bapak RT Ipul, RT mulu, Bapak RT Onan, dapat ini mah calon kali calon ya. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ini. Mata'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana ulumihi wa barakatihi umrihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sudah sepantasnya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa. Mulai sejak kita membuka mata kita saat bangun tidur, lalu kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, sampai malam hari ini dan selesai nanti kita menjelang tidur, tidak putus rahmat Allah berikan kepada kita.
Maka hanya Allah lah yang patut kita puja, hanya Allah yang patut kita puji, hanya Allah lah yang patut kita panjatkan rasa syukur kita. Terlebih nikmat keimanan, nikmat agama yang hak, yaitu dinul Islam, dan juga nikmat sehat wal afiyah, yang mudah-mudahan atas dasar itulah kita langkahkan kaki kita menuju rumah saudara kita dengan satu tujuan, yaitu mendoakan daripada haul Bapak Mursad bin Aba dan Ibu Rohani binti Sakim. Semoga senantiasa almarhum ataupun almarhumah tergolong daripada min ahlil khair dan insyaallah ahlil jannah, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta iringan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, yang sebelum Allah ciptakan jasadnya, Allah lebih dulu ciptakan daripada nurnya, dan diciptakan nurnya yaitu dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui ketika kita membaca maulid, di situ juga dijelaskan ketika Rasulullah menjelaskan kepada sahabatnya yaitu Jabir, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya'i nurun nabiyyuka min nurihi. Wahai Jabir, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, terlebih dulu Allah ciptakan cahaya nabimu dari cahayanya. Beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ditanya makhluk yang pertama, yaitu cahaya Nabi kita. Karena cahaya Nabi kita lah ini semua bisa ada di dunia dan isinya. Siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Kata Allah, laulaka lama khalaqta aflaka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan ini dunia dan isinya. Maka jelas pada malam hari ini kita bersolawat sebagai umat Nabi. Bukti kita cinta kepada Nabi, kita sering baca solawat. Jangan lagi ada orang yang anti sama solawat. Iblis paling takut sama solawat. Iblis paling takut sama solawat. Jadi kalau ada orang yang takut sama solawat, yang anti sama solawat, sama itu baik dah. Ya. Kenapa? Karena Allah lebih dulu. Kita mah manusia, makhluk Allah yang Allah ciptain. Allah yang menciptakan kita, Allah lebih dulu sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawat kita, hormatin Nabi kita. Tuh, kita ingin disuruh pada malam hari ini kita udah buktikan cinta kita kepada Nabi, yaitu kita baca solawat. Tadi udah ada tuh sebagian dikit, udah ada. Solawat nggak apa-apa, mau dikit mau banyak diterima. Satu-satunya amal ibadah yang kalau kita baca nggak khusyuk juga tetap ada tetap nyampe ya solawat. Kita nggak khusyuk nih,
apalagi jalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nyampe sholawat. Apalagi bacanya ketika hari Kamis setelah maghrib jatuh sudah malam Jumat sampai hari Jumat menjelang maghrib di malam Sabtunya itu udah masuk di hari Jumat tanpa perantara malaikat, langsung sampai ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kita yang kedua, ini malam hari ini bukti cinta, bukti baktinya seorang anak kepada orang tua, jangankan di masa hidupnya, setelah orang tua wafat kita masih selalu mendoakan orang tua. Manggil tetangga, manggil saudara, manggil teman, kumpul ngadain dah tuh bareng-bareng kita doa. Kita baca tahlil bareng-bareng, makanya kalau bareng-bareng jadinya tahlilan. Lah kalau sendiri mah tahlil. Kalau tahlilan bareng-bareng. Kalau ada orang yang nggak mau sama tahlil, berarti dia nggak mau ngucapin la ilaha illallah. Kalau udah kagak mau ngucapin la ilaha illallah, berarti dia udah jelas nggak mau tahu apa yang namanya kalimat tauhid. Berarti ketauhidannya perlu dipertanyakan. Lah kan tahlil kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah kalau saya diajarin sama Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Kaf, itu ayahnya beliau tuh ngajarin la-nya di pertama panjangin 14 harokat. La ilaha illallah. Kalau guru kita di Suryalaya tuh yang kita kenal Abah Anom, wah itu kalau tahlilnya serem lagi tuh, enak lagi tuh. La ilaha illallah. Pelan, lama-lama la illallah, la illallah. Cuman tahlil jangan cuman la ilaha illallah doang. Kalau tahlilan, apalagi kita kalau habis sholat maghrib tuh, habis sholat maghrib di masjid atau di musola, la ilaha illallah, nengok kanan ngeliat tembok, nengok kiri ngeliat tembok, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu doang kita mah. Ya, makanya kadang-kadang yang empuk bukan hati kita, tapi yang empuk tembok. Makanya tembok musola pada ngobrol baik. Ya, la ilaha illallah. Tapi lihat ke hati kita. Nih bagian sini nih. La ilaha illallah, insyaallah ada kelainan, ada lain di hati kita tuh, ada getaran yang dahsyat. Malam hari ini bukti cinta seorang anak kepada orang tua, yaitu kita dikumpulkan sama-sama, tujuannya untuk mendoakan orang tua kita. Karena yang namanya haul pasti diawali dengan kata peringatan. Tuh, maulid peringatan, haul peringatan, 40 hari peringatan. Benar gak Pak? Peringatan 40 hari, memperingati 40 hari wafatnya almarhumah ini. Kenapa? Karena kita disuruh ingat. Kita disuruh ingat bahwasanya kita juga akan seperti beliau. Kita juga pasti mati. Lurah mati nggak? RW? RW lagi. RT? Gubernur? Wali kota? Presiden? Amil? Jangan amil mah, jangan dulu. Lah kalau amil mati duluan, kita mati sering bungkus. Amil mah kalau bisa hari kiamat buka setengah hari. Kiamat kurang 3 hari. Kiamat kurang 3 hari. Guru amil itu ya, nggak apa-apa. Dia makan bisa bungkus sendiri. Dia mau bisa nyolatin, dia mau bisa bungkus, bisa mandiin, ngubur juga bisa dia mah. Makanya belakangan aja nggak apa-apa.
Ya, kita hati-hati, perlu hati-hati sama amil. Amil mah Pak, doanya mustajab. Baik-baik kalau didoain sama amil. Iya. Kemarin bulan Apit, amil melas banget duduk di balik madep ngulon. Lagi ndangak, ngomong hatinya, ya Allah, orang masukkan kisah dia. Amil, jangan suka kesel sama amil juga dah. Kalau ke bulan Apit jangan dah, bikin amil kesel. Amil kalau doa orang ada yang mati apa ya? Begitu dia habis ngomong gitu, belakang rumah ada punduren, titut. Nah, nih. Iya. Kita kan percayaan sama burung daripada sama amil. Ya. Bener. Tiba-tiba kedengeran dari masjid. Salamnya kan udah hafal banget. Assalamualaikum. Asal udah begitu juga emak kita di rumah, siapa yang orang tahu dengerin orang. Ya Allah. Amilnya tuh udah buru-buru masuk dalam ngambil jas, mau serempet. RT datang ke rumah Amil. Assalamualaikum, Mbak Amil. Salam, ayo teh, gue udah siap. RT ngomong ke belum. Amil udah siap aja, Amil. Kayaknya nah, baik-baik dah sama Amil dah. Kita jangan suka sama kesel kita. Suka kesel sama Amil. Kita doain biar panjang umur. Dan kita semua juga mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini jelas di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nih kita semua ini punya batas waktu. Kita punya ajal, ada habisnya kita. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal kita udah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa tuh dimajuin dikit begitu, dimundurin dikit nggak bisa. Udah waktunya mati. Mati nggak mandang tua, nggak mandang muda. Kadang-kadang anak muda yang sombong kan, saya mah masih muda, masih jauhan ke mati. Babe umur udah hampir mengerip. Loh, umur ada mengeripnya. Habis ngomong begitu tuh anak muda pulang serempet sepeda, tiba-tiba mati. Tuh umur nggak ada yang tahu. Karena syarat mati nggak harus tua. Kalau syarat mati harus tua, enak kita ntar aja umur 45 baru rajin sholat. Ya, begitu gede mabok aja udah menjudi, belanyakin. Ya, ntar kira-kira 45, sama 50, wah udah mati nih, rajin dah tuh. Baru mau tobat mati. Coba itu. Ya. Allah. Mati juga nggak ngikutin alfabet, abjad, kagak. Nah, kalau misalkan udah sesuai abjad, bisa jadi amil duluan. Bangga kedua bangga. Nah, coba ini. Tempat Mas. Tapi kan mati nggak mikirin gituan. Mati mah nggak pakai di abjad. Lah buktinya guru kita Ayahanda Kiai Haji Zainuddin MZ, Zainuddin Z udah duluan. Ya. Kalau andai kata mati sesuai abjad, harusnya yang Z belakangan. Yang lain udah pada mati, yang Z belum. Diancirikan dewe ke makam. Ya Allah. Tapi mati nggak begitu. Mati syaratnya nggak harus tua. Mati juga nggak menuruti daripada abjad, enggak. Kita nggak tahu kapan. Karena kita nggak tahu, dalam menjemput kematian, ayo kita tingkatkan ibadah kita. Guru kita nih pernah sering jelasin, itu mayat Pak, mayat jenazah. Kalau yang nggak tahu ke masjid, yang orang pernah ke masjid, tiba-tiba mati dibawa ke masjid, itu jerit Pak. Jenazah yang nggak pernah ke masjid, tapi pas mati dibawa ke masjid, itu kalau kita bisa dengar dia lagi teriak.
Ampun ya Allah, jangan masukin ke masjid, jangan, malu. Hidup orang tahu ke masjid, giliran mati ke masjid. Malu ya Allah. Kalau kata kita dengar, kita balik lagi, bawa lagi yuk, gotong benang yuk. Apain koyoran beri kali. Ngoyor tahu ngoyor? Saya kebingung ini, saya ngomong bahasa apa sih? Cobain. Udah buang kanyot. Nganyutin gitu, dikanyutin. Tuh, kalau itu begitu sih ngoyor sih. Udah. Ya saya mengikut kata mak saya begitu, saya ngomong begitu lagi. Tuh, tinggal persiapan kita bagaimana untuk menjemput daripada kematian kita. Malam hari ini kita dapat pelajaran dari orang tua kita, bahwasanya orang tua kita ini adalah orang baik. Orang yang sering mengajarkan kebaikan, orang yang sering nasihati kita tentang kebaikan, diikutin lagi sama anaknya menebarkan lagi kebaikan, cucunya lagi menyampaikan kebaikan. Itu insya Allah nih pahalanya ngalir terus. Ya Allah. Amin. Karena kita kalau ngaji sering disampaikan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salat. Kalau kita udah pada mati semua nih, kita itu kagak mau apa-apa. Yang dibawa cuma 3. Yang pertama shadaqatun jariyah, amal jariyah. Sedekah jariyah ada lawannya, yaitu maksiat jariyah. Kalau sedekah jariyah pahalanya ngalir terus sampai kita mati. Kalau maksiat jariyah dosanya yang ngalir terus sampai kita mati. Ngeri lah kita kalau ngomongin dosa. Dosa kita banyak banget. Ya, Nabi Adam punya kesalahan cuma 1, dikeluarin dari surga. Loh kita dosa jebuk lagi pengen masuk surga. Kalau jebuk kan udah numpuk banget. Ya, lagi pengen masuk surga. Kira-kira ordal. Ya Allah, ada orang dalam kita pesen dulu ya. Telepon, ada teleponnya bang. Ordal di surga ada nomor teleponnya. Iya, 24434. Itu nomor teleponnya, silakan WA. Ya, ntar dibales sama malaikat Jibril. Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah. Banyakin Pak sedekah kita. Kalau sedekah nggak usah pakai milih-milih. Ini kadang-kadang kan orang begitu ya, begitu ada pengemis datang nih, sekarang pengemis sudah dilarang sama pemerintah, udah jangan dibagi. Lah gara-gara begitu kita jadi orang ngasih orang, jadi orang ngamal kita. Jangan bukan pengemis, soalnya mah maling. Ntar dia datang tahu-tahu gas hilang. Emang sekarang banyak banget maling gas. Kita kadang-kadang curiga mulu sama orang, akhirnya kita berbuat baik jadi nggak jadi. Begitu kita jalan naik mobil ada pengemis, bukan yang bagi malah ngomong, loh itu orang-orang gawe-gawenya. Perasaan masih muda, biarin itu mah dia. Adapun kalau itu dosa, urusan dia itu mah. Lah kita bukan mau ngasih aja udah. Lillah wa fillah wa mardotillah. Karena Allah kita ngasihnya. Kadang-kadang kita banyakkan ngomongnya ngasih sama orang. Komplain ya. Iya, banyakkan komplainnya. Itu kayak kalau mau acara PHBI itu anak muda kadang-kadang jadi sasaran masyarakat. Kalau acara maulid Isra Mi'raj, anak muda ngumpetin duit mulu. Gua ruga habis Muharram sekarang udah maulid. Habis maulid udah lagi Mi'raj, duit lagi baik, ngomong mulu ngasih goceng. Komplain ya. Sial diangkalan itu. Tapi ngomong mulu setahun udah hilang. Kadang-kadang dia pergi main ke rumah temannya, gua mah heran di kampung gua, anak mudanya minta duit mulu, acara. Tuh, ada yang begitu kadang-kadang tuh, datang maulid kagak, ngomongin doang, kan suwe. Nah, iya, bantuin kagak. Sono kali. Hah? Sono kali. Tetangga saya. Pindahin dari sini.
Ya Allah. Di sini mah insya Allah enggak ya. Ya di sini kita sedekah ini. Ya Allah, sedekah. Kadang-kadang kan gitu ya. Emang sedekah itu tergantung, Pak. Kalau kita sedekahnya ngasihnya 5 juta, 5 juta nih buat masjid, 5 juta. Kira-kira 5 juta dapatnya apa? AC 2 PK. Iya, begitu mati tiba-tiba malaikat datang bawain AC. Ya, wah, Ucok ya. adem banget. Dia nongol lagi kasur spring bed 5 juta. Spring bed 5 juta. Kan dapet tuh, ya. Kasurnya doang 5 juta dapet tuh ngempuk sama AC. Wah, dingin banget 5 juta. Kalau yang 2 juta 2 juta dipasangin dah sama beledipan, ya. Ya bagian kata tidur beledipan rada sakit juga gitu, ngulet baik dan adem bener gak? Iya, yang 1 juta kalau ngamal 1 juta kibasnya ini ya ini rambut ikan lampit lagi gelar, tapi kan masih ada ilir, adem ya. Bener, nah kalau yang goceng coba. Apa? Yang goceng ditiupin sama malaikat. Gitu kan. Adem itu gak? Kita mau begitu kalau ngamal, kita mau milih-milih emang. Duit seadanya dibawa. Giliran sholat Jumat, kotak mau datang, apalagi orang bawa duit. Udah kayak orang paling khusyuk. Kalau emang orang bawa duit. Atau ngamal udah semua semua gitu kan. Begitu geser lagi lagi sampai di depan itu kotak, pura-pura tidur udah lagi istighfar gue, jadi tarik sama Pak Hamil dia mengisi diri dia alhamdulillah. Jadi takut banget sama kotak. Kita memilih gitu. Buat duit seadanya dirogoh, yang cari ribuan yang kita cari. Itu di dalam kantong duit pada berantem. Gua nih kata yang cepet. Orang lu cepet gede orang bakalan. Gua nih yang gocap. Apalagi lu gocap kata yang 20. Gua nih pasti cuma 20.000, yang ceban nyautin. Lalu mah 20.000 masih kebeli beras liter sama mie gua pasti 10.000. Yang goceng pakai segala ngomong yang goceng. 10.000 lu juga sama, mie 2 sama telur atu. Gitu kata yang goceng. Yang goceng belum udah ngomong 2.000 nyautin. Ceng lu diem baik. Gitu. Lu juga sama goceng. Telur atu, mie-nya mie gaul. Mereknya Jepang, Sakura. Ya, dapet itu. Ada atu diem baik ribuan. Lagi mojok, ribuan dewe. Orang yang nemenin. Direweng-reweng sama temennya. Lu diem baik lu. Ngapa lu ngomong lah? Ya kita namanya orang kecil. Kita lihat aja ntar bagaimana. Kita mah saya malilah aja kata yang 1.000-an begitu. Bener begitu tangan masuk 1.000-an yang diambil. Kata yang 1.000-an merdeka, gue yang menang. Masya Allah, kita kan begitu ya. Itu Pak kalau kita ngamalnya dikit. Ini kuburan kan gelap banget Pak. Kuburan tuh gelap banget. Nah itu kalau nggak percaya cobain dah. Ya kali takut kalau saya ngomong takut nggak percaya kuburan bener apa gelap apa kagak gitu. Cobain aja coba. Itu kuburan gelap, nanti yang terang itu yang nganterin cahaya itu amal kita. Tadi itu begitu datang masuk segini nih seujung kelingking. Nah itu yang segitu tuh. Itu 1.000 ngentip buat malaikat. Itu cahaya apaan? Amalanmu. Maka jadi ngentip amat malaikat. Malaikat tuh mulai kesel tuh. Ya lu kan ngamal 2.000 mulu. Itu yang sebelah saya dia mah gencelang banget. Dia mah gocap kadang-kadang cepet. Gitu kata malaikat. Yang warna-warni berarti dia mah mahalan lagi. Mana? Itu yang rada jauh loh warna-warni.
Itu mah SK lagi manggung. Nah hidup kan sekali tahu ngomong SK. Gitu panggil Bang Barkah, dia Sartika, Elin Munchen, Masya Allah. Bintang tamu Yusufnya Jebra Cross, bukan Jebro. Ya Allah, begitu tuh lah. Ya amal kita. Tapi ingat, amal kita nggak akan bisa kita buka. Amal kita yang banyak nggak bakal bisa nolong kita. Kalau apa? Kalau kita nggak sholat. Karena apa? Kunci dari semua amalan kita ada di sholat. Sholat kuncinya. Kita begitu mati di sono, kita lagi ngeliatin amal kita, baik karung-karung. Yang malaikat, lu apaan sih sekarung gede bener? Itu yang waktu ngasih ke masjid, atau kagak kebuka, lunya kagak punya kuncinya. Emang kuncinya apa? Sholat. Maka kita rugi, Pak. Rugi kalau kita nggak sholat. Kalau kita ngomong sayang sama orang tua tapi kita nggak sholat, berarti bohong. Karena kita mendoain orang tua kalau bukan lagi sholat, Pak. Lagi habis sholat nih, paling lagi begini nih, kita doain orang tua, bener nggak? Ada yang lagi pada jalan-jalan ke pantai doain orang tuanya. Boro-boro yang udah mati, yang masih hidup gue inget Gora. Giliran paling inget juga emaknya dibeli nih kan, itu kan tembang. Nah ada sekarang di laut banyak banget tuh pantai pedagang yang tembang. Giliran sama orang tua getir banget dikasihnya. Ya Allah. Makanya ada orang tua sakit, emaknya sakit, anak nggak tahu nengok, nggak tahu jenguk orang tuanya. Ada tuh kadang-kadang begitu. Begitu ditelepon sama emaknya, maaf ya saya sibuk banget Ma. Emang lu ngapain sih No? Kan sekarang saya dagang Ma. Dagang apaan? Dagang uduk. Lu dagang uduk segitu sibuknya. Udah memang udah tengah hari. Akhirnya emaknya 2 minggu dirawat di rumah sakit, anaknya kagak datang. Begitu dengar emaknya pulang ke rumah, wow anaknya buru-buru datang. Yang tadi sibuk banget. Mak, kemarin mak di rumah sakit saya tahu datang bisa, mak. Sekarang nengokin bisa. Sekarang alhamdulillah mak udah di rumah. Anaknya sombong dah. Emak mau apa, mak? Saya adain. Kata emaknya nyautin. Gue kemarin 2 minggu di rumah sakit, orang tahu nemuin apa, mak? Pecak. Pecak apaan, mak? Pecak tai burung dara. Kata emaknya. Emang ada, mak? Emang enak? Ya tahu gue belum makan, makanya gue mintanya itu. Bener. Sono jadi mah pengen dikata berbakti, dicariin. Salah ada burung dara dia tungguin. Yang belum berak akhirnya dia tinggal. Sampai akhirnya dia nemuin burung dara pas banget plot begitu, langsung buru-buru diambil. Kemudian dibawa ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya dicuci dikit biar ada sisa itu. Yang air-airnya kan udah pada begini ya, dicuci. Ditaruhin itu segala temu kunci, jahe biar orang terlalu amis. Dibawain ke rumah emaknya. Mak, nih mak pintaan emak apaan Neng? Tadi mak minta pecak teh burung dara. Lah terus lu apa? Ini udah saya pecahin. Emang enak? Kata emaknya. Ya tahu buku saya juga belum pernah. Coba dah lu jajalin, kata emaknya tuh. Emaknya orang kehabisan akal. Bener, pengen dikata bakti, dicicipin sama dia. Baru seuyupan nggak orang, muntah sadadar. Orang enak mak, langu. Nah itu lu yang sehat, orang enak. Apalagi gua yang baru bangun sakit. Tuh kata emaknya. Anak sial diangkalan kadang-kadang. Lagi di doja sama orang tua, ada dicariin bener. Coba deh itu. Iya, ini kita orang tua kita. Dari masih kecil kita dirawati. Sekarang emak kita, orang tua kita udah nggak ada. Udah wayahnya kita doain itu. Ini tetangga pada ngikut doain. Itu tadi itu. Gara-gara sedekah. Cuma sedekah doang tapi kita nggak sholat, bisa kebuka. Karena kuncinya adalah sholat. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat kita bawa ke sono. Yang ketiga, awaladun soleh yad'u lahu. Ini kita.
anak yang soleh yang mendoakannya. Bukan cuma anak kandung, termasuk kita semua yang hadir di sini. Insya Allah ini kita golongan daripada anak yang soleh dan soleh. Kita makan paling tetangga datangnya sampai 7 hari itu ya, terus datang lagi 14 hari, datang lagi 40 hari, apa 100 sama kayak begini nih haul. Selebihnya anak-anaknya di rumah tuh doain orang tua. Masya Allah, udah enak banget Bang. Kita kalau cinta sama orang tua, kalau mau tahu bagaimana nikmatnya punya orang tua, tanya sama yang orang tuanya udah meninggal. Kalau orang tua kita udah meninggal baru berasa nikmat tuh. Ya. Kalau orang tua kita masih ada, kadang-kadang kita disuruh apa kok ogah. Ya beneran dah. Apalagi masih bocah dah tuh, masih ukuran SMP, SMA. Kalau disuruh sama emaknya beli tahu sudah warung, wah, mobil nyuruh empuk tuh gitu. Berani disuruh adeknya. Kerasanya mah kapan? Ketika orang tua kita udah wafat, orang tua kita udah mati, baru berasa bahwa ternyata punya orang tua itu nikmat. Tapi giliran ada, kita sia-siain kadang-kadang. Bener gak? Gaji 2,5 juta aja belagu. Gaji 2,5 juta belagu. Emak jadiin pembantu. Kan emang begitu. Orang tua kaya, anak jadi raja. Anak kaya, orang tua jadi pembantu. Gaji 2,5 juta, mak jagain anak saya berangkat kerja. Tuh, coba dah. Giliran gajian, pulang. Emang ingat sama emaknya? Mas, saya ngambil anak saya, mengajak bapaknya kemana? Makan kerang tumpah. Itu bego. Tawan kerang tumpah dimakan. Lah urutnya mau dicuci dulu kan dimakan ya. Coba dah Pak, besok kalau makan kerang tumpah cuci dulu. Kalau orang habis di bumbunya. Kan ada gitu ya. Emaknya mau di rumah lagi nutulin singkong sama ikan asin lender. Lah emang nikmat banget aja bapak kita. Lah enak banget itu. Singkong yang bulan nih, lempur tuh kayak ini nih, bulan kita cocol tuh. Pakai ikan udang rebon yang udah rada-rada berair. Gue enak banget itu. Orang tua mah begitu gak enak, coba anak. Anak mau pergi makannya ayam geprek. Wah, sekarang apa lagi itu? Gacoan. Kadang-kadang gede banget itu. Bini dikit-dikit gacoan, dikit-dikit gacoan. Sambil hampir marah. Lu tau udah punya laki, pakai punya gacoan kan? Nah, iya, nggak tahu mah. Ya Allah. Pak, mudah-mudahan yuk persiapkan daripada untuk menjemput kematian kita. Karena mati itu kata Nabi al-mautu babun wa kullun nas dakhil. Kematian itu bagaikan pintu yang setiap manusia pasti memasukinya. Kita kalau masuk pasti lewat pintu. Ya Pak, sama-sama kita tingkatkan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan kembali, bisa berbicara, bisa bermuazahah sama kita semuanya seperti biasa lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada yang baik, udah pasti kebaikan itu milik Allah dan Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau ada yang tidak baik ataupun kurang dalam penyampaian, saya pasti itu salah saya, itu kesalahan saya. Saya masih fakir bila ini, masih kekurangan dalam ilmu. Doakan mudah-mudahan selalu istiqomah. Dan doakan juga Pak, saya mau ada acara santri besok malam Senin di rumah, doakan biar acaranya lancar. Tenang, nggak minta duit, cuma minta didoain doang ya, minta didoain doang. Kalau duit mau urusan ibu-ibunya, ada yang nyari. Malam Senin, insya Allah mau mengadakan daripada kebiar Muharram dan haflah akhir sana sekaligus wisuda 3 santri hafiz juz 30. Alhamdulillah Pak, 1 tahun di rumah tuh ngaji itu di rumah, insya Allah emang kita targetin harus ada yang hafiz minimal juz 30 kayak gitu. Jadi untuk masuk kayak pendidikan Islam kayak misalkan yang negeri itu kan SMP negeri atau SMA negeri, itu kalau dites juz 30 alhamdulillah keluaran dari pengajian saya alhamdulillah sudah mulai ada manfaatnya. Jadi minta redonya, mudah-mudahan acaranya lancar.
guru-gurunya diberikan kesehatan, santri-santrinya juga diberikan kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah dan juga pelajaran agama yang telah disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Al-Ustaz Muhammad Aminuddin Abdurrahman. Semoga senantiasa apa yang telah disampaikannya, ilmu-ilmu yang telah disampaikannya dapat kita resapi, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah berkat ilmu-ilmu yang telah disampaikan